Lele berkepala naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kegiatan pembelajaran. Ini sekali lagi saya absen ya untuk tadi. Hanya 2 orang yang datang, 1 orang yang tidak datang lagi. Alfa sini kita lanjut ke melanjutkan materi novel. Jadi kemarin atau tadi sudah dijelaskan. Yang pertama saya ulang sedikit ya. Novel. Yang pertama itu adalah pengertian. Tadi apa pengertiannya? Salah satu karya fiksi, prosa fiksi yang memiliki kata lebih dari 40.000 kata. Ya. Novel itu adalah salah satu karya prosa fiksi. Ingat, ada kata penekanan, ada fiksi yang berjumlah lebih dari 40.000 kata. Oke. Tadi sudah dijelaskan unsur dalam atau unsur intrinstiknya. Unsur dalam karya. Yang pertama itu ada tema, kedua ada tokoh dan penokohan, ketiga ada sudut pandang, ada alur dan juga gaya bahasa. Kita lanjut ke kedua, ada unsur ekstrinstik atau unsur luar. Unsur luar. Untuk unsur luar itu biasanya unsur yang masih berkaitan di novelnya, tetapi tidak sepenuhnya diambil. Biasa kalau dalam penokohan itu adalah NPC, gitu. NPC. Untuk unsur luar yang pertama itu ada namanya latar belakang pengarang atau background seorang penulis. Background biografi dan zamannya mempengaruhi tema dan pandangan dalam novel. Jadi yang diambil di sini itu adalah biografinya dan juga zaman bagian temanya. Biografinya seperti kita anggaplah Sally ya. Sally jadi seorang penulis novel. Biografi yang diambil itu biasanya nama, tempat tanggal lahir, dan juga alamat. Biasanya alamat. Jadi kalau misalnya semakin profesional seorang penulis itu semakin banyak. Di bawahnya itu adalah karangannya. Singkat saja. Bisa kita artikannya sebagian kecil dari novelnya. Entah itu ada pengantar atau yang lainnya. Yang kedua itu adalah kontekstualisasi dengan masyarakat. Novel sering mencerminkan atau mengkritik isu sosial, budaya atau sejarah. Di depan tadi sudah ada kata fiksi. Tetapi di unsur eksplisitnya itu ada masyarakat. Jadi yang jadi pertanyaannya, apakah novel itu semuanya ini? Tidak, tetapi sebagian besar. Ya, jawabannya adalah novel itu tidak semuanya fiksi, tetapi rata-rata fiksi. Misalnya dibuat 10 novel yang berbeda, paling hanya 1 atau 2 yang dari kisah nyata. Biasa di judulnya atau di kata pengantarnya ada embel-embel kata legenda, atau bisa kita sebut dengan cerita
cerita rakyat. Seperti ini, seperti novel yang saya berikan ke kalian, yaitu tadi Lele Berkepala Naga atau Legenda Lele Berkepala Naga. Kalau kalian sudah membacanya, itu sudah pasti paham dengan isinya. Mulai dari penokohan, tema, sudut pandang, dan juga gaya bahasa yang digunakan. Jadi kalau misalnya saya tanya pendapat kalian tentang yang pertama, kita ambil awal-awal saja, tentang temanya seperti apa? Seri, saya tanya bagian temanya saja. Menurut Seri, tema yang dipakai di novel Lele Berkepala Naga itu seperti apa? Menurutmu kayak gimana? Jadi tema yang digunakan oleh sang penulis pada novel tersebut itu adalah legenda dan juga horor petualangan. Jadi dalam satu novel biasanya tidak hanya satu tema, bisa lebih dari satu ataupun suka-suka dia lah. Yang penting suka-suka penulisnya, yang penting masih masuk akal. Gitu. Jadi kalau misalnya bikin temanya lebih dari 3 misalnya, kayak tema yang diambil di Lele Berkepala Naga itu ada 3. Yang pertama ada tema legenda, yang kedua ada horor, yang ketiga ada petualangan. Ada novelis atau sang penulisnya yang membuat novel menggunakan tema lebih dari 3 ini. Kalau dia bisa membuatnya masuk akal, itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tidak ada hal apapun di bagian tema dari semua karya, kecuali puisi. Kalau puisi wajib satu. Jadi temanya itu tadi saya bilang ada 3. Apa tadi? Horor, petualangan dan juga legenda. Dan yang kedua ada tokoh dan penokohan. Saya ingin tanya kalian, menurut dia tokoh dan penokohan dalam karya novel Lele Berkepala Naga itu gimana? Digambarkan dengan cukup kuat sebagai tokoh utama yang mengalami perubahan signifikan, kayak dari yang dia takut menjadi pemberani. Ada bagus dari jawaban dia dan juga Seri itu bagus, masuk akal, to the point, dan juga dapat diterima. Ada bagian yang masuk akal tapi tidak dapat diterima. Tapi ada juga yang masuk akal dapat diterima, itu sudah pasti. Itu umumnya yang masuk akal itu sudah pasti diterima. Jawaban kalian itu masuk akal semua dan juga to the point. Itu yang saya mau. Jadi tidak terlalu bertele-tele. Seperti tadi tema dan juga penokohan si Joko itu merupakan tokoh utama. Oke, tokoh utama. Yang kedua, dia ada peningkatan secara emosional. Dan seperti dia bilang tadi, dari mulai dia penakut, awal-awal dia keluarga, awal-awal tokohnya keluar, Joko itu memang penakut. Lama-kelamaan bertambah rasa keberanian. Jadi kalau untuk temanya itu tadi sudah dijelaskan ada 3. Dan untuk penokohan tokoh dan penokohannya itu kita mulai dari si Joko aja sebagai tokoh utama. Nah, mendapat sedikit meningkatnya secara emosional dari mulai yang penakut menjadi pemberani. Ya, kita ulang sedikit ya. Tadi ada novel pengertiannya adalah salah satu karya prosa fiksi yang memiliki 40.000 kata atau lebih dari 40.000. Juga unsur luarnya atau unsur eksplisitnya itu ada 2 secara umum. Secara umum
Ingat, ini secara umum, bukan secara detailnya. Kalau secara detail lebih banyak lagi. Secara umum itu hanya dua, ada latar belakang pengarang atau background sang penulisnya, dan juga itu adalah ke kontekstualisasi dengan masyarakat. Karena novel biasanya menyinggung isu sosial, budaya, dan juga sejarah. Ini, saya balik lagi, kenapa tadi di depan ada kata fiksi? Fiksi itu artinya tidak nyata, tetapi di sini ada kata masyarakat. Ya, seperti kita lihat tadi, tidak semua novel itu nyata, tetapi ada novel yang